Iya, sama awalnya di nggak di mau. hotel awalnya nggak Iya. mau. Habis itu mungkin karena melihat Cowoknya cakep. ya sesuatu yang besar itu jadi memang di awalnya nggak ada perlawanan Kak Viola. Ada perlawanan, aku nggak mau ya kan narik aku apaan sih aku Mungkin gimana. ini penolakannya Oh, penolakannya. kurang keras kali ya. Jangan, jangan. Itu kali ya. Enggak juga, enggak juga, enggak mau. Ih, enggak mau. Iya, maksud. Iya, iya. Bukan dihipnotis sih itu ya. Karena udah sama-sama bira. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah bekerja. Dan katanya juga di mana dalam pekerjaannya itu kalau ingin naik jabatan harus mengikuti Kemauan. HRD-nya. Wah, gila ini ya. Berarti kayak yang pernah ada yang kasus di Cikarang ya kalau nggak salah ya. Di Cikarang rame itu sempat rame kan ya. Berarti ini sama kayak gitu juga ya Kak ya? Iya, betul. Oke, nah ini gue udah nyapa belum ya tadi ya? Belum. Ya. Assalamualaikum Kak Viola. Waalaikumsalam. Nah, Iya. seger ya. Terima Iya. kasih Kak Viola udah hadir di studio Jejak Backpacker. Iya, Nah, sama-sama jadi- baik. Terima kasih juga udah ngundang. iya, sama-sama. Ya, Kak Viola. Jadi saya penasaran banget sama kisah ini ya, kisah yang dialami sama Kak Viola. Iya. Ini memang seperti yang saya bilang tadi, ini kok mirip kayak yang di waktu rame dulu di Cikarang. Akhirnya kan ditangkap ya kalau nggak salah HRD-nya itu ya. Iya. Nah ini juga sama seperti itu juga Kak ya. Iya, tapi ini nggak sempat ditangkap sih. Oh nggak sempat ditangkap ya. Iya, cuma masih. privasi kantor aja. Iya, nggak Oke. menyebarluaskan. Nah biar nggak penasaran, saya juga nggak penasaran, penonton nggak penasaran, mungkin langsung aja kali cerita Kak ya. Oke, baik. Oke, Iya. aman? Aman, siap. Silahkan Kak Viola. Iya, jadi awalnya gini Bang, kan aku pernah kerja di suatu perusahaan. Sebenarnya aku awalnya kerjanya di samping perusahaan dia dulu nih, awal ketemu. Oke. Iya, aku kerja di perusahaan provider S, ya kan, waktu itu perusahaan merah lah pokoknya. Terus tiba-tiba pas aku lagi makan siang nih di luar, terus tiba-tiba aku nggak kenal dia nih awalnya kan. Tiba-tiba dia duduk di samping aku, terus kayak ngajak kenalan gitu kan. Terus kata dia tukeran nomor handphone lah. Aku pikir pikiran aku mah positif buat temenan aja nih awalnya kan. Aku udah beberapa tahun sih di perusahaan yang sebelah ini. Terus tiba-tiba dia nawarin kerja ke aku. Katanya kamu mau nggak kerja di perusahaan aku aja, kata dia gitu kan. Sama-sama provider ya kan, yang di provider dia provider kuning nih ceritanya. Emang lagi ada lowongan atau gimana? Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, iya nih lagi ada lowongan katanya. Terus katanya di perusahaan dia tuh katanya lebih enak katanya gitu kan. Kan kita kan sama-sama SPG kan kerjanya kan. Lowongan juga dia SPG. Kalau di aku kan emang targetnya kan berat. Dia kan lebih banyak gitu kan sehari itu dibanding di perusahaan dia. Ya kan setengahnya dari target aku kata dia. Ya udah gitu gajinya juga sama ya kan. Ya udahlah, tadinya kan awalnya kan aku nggak mau kan, terus kayak dirayu-rayu sama dia gitu kan. Terus saya mau nggak nih katanya. Terus sempat ngechat juga pas esok harinya kan, selalu nawarin tuh tiap hari, nggak ada bosennya nawarin kerjaan mulu ya kan. Terus akhirnya pas banget di perusahaan aku yang sebelahnya itu lagi ada masa pengurangan PHK nih.
Nah, pas banget aku tuh di PHK nih di perusahaan sebelah. Masuklah aku di perusahaan dia awalnya. Nah, masuklah aku dari bawahan dulu nih di perusahaan dia nih, ya kan, dari SPG dulu, ya kan. Terus tiap hari tuh dia kan ngomongnya awalnya kan dia kan jomblo nih ceritanya. Emang orangnya cakep sih, masih muda gitu kan. Terus soal pekerjaan juga dia kan jabatannya kan HRD, ya kan. Awal aku masuk ke perusahaan dia juga sama kayak formalitas, kayak kelamar pekerja seperti pekerjaan lain gitu kan. Kelamar terus ada tes juga, sama lah pokoknya formalitas banget. Dan aku kagetnya setelah habis tes interview dan segala macam psikotes, hari itu dinyatakan lulus, langsung dapat seragam. Sedangkan aku bersaing sama puluhan orang di ruangan itu, gak ada yang lulus satupun. Terus bingung lah kok aku bisa lolos langsung, aku bilang gitu kan. Ternyata si HRD ini dari awal ketemu aku mungkin udah sering kali ya ngeliat aku, karena emang perusahaannya tuh sebelahan gitu kan ya. Udah sering ketemu, udah sering ngeliat, mungkin dia demen kali nyecer aku dari awal, tapi akunya nggak sadar gitu kan. Sampai akhirnya aku mau masuk ke perusahaan dia gitu kan. Pas udah nyampe ke perusahaan dia, terus kayak dia tuh awalnya tuh sempet kayak nembak aku gitu kan. Akunya nggak mau. Iya, akunya nggak mau. Posisi aku juga saat itu aku punya cowok dan dia tuh ngakunya tuh jomblo, katanya selalu bilang kalau gue tuh jomblo gini. Pokoknya gak ada capeknya dah, tiap hari nyatain cinta mulu. Tiap hari nembak mulu gitu, gak ada capeknya, gak ada habisnya gitu kan. Sampai aku udah masuk ke perusahaan dia kan. Terus kayak risih gitu dalam satu pekerjaan, atasan sama bawahan kayak bukan ngomongin soal masalah pekerjaan, setiap hari ngomongin itu mulu, percintaan mulu, kayak ngedeketin mulu, tiap hari mepet-mepet, terus kayak ada maunya gitu, sampai nggak ada bosennya dia tuh. Terus akhirnya aku awalnya nggak suka tuh sama dia, terus dia nyari cara gimana caranya biar aku mau sama dia gitu kan, biar aku tertarik sama dia. Terus akhirnya dia nganter jemput aku tuh tiap hari. Terus akhirnya, mau nggak kamu aku antar jemput setiap harinya, kata dia gitu kan. Padahal jarak rumah kita tuh cukup jauh gitu, beda sekitaran 1 jam lah ujung ketemu ujung sama rumah dia. Tapi dia nggak ada bosennya gitu, jemput aku setiap hari berangkat, terus pulang dianterin lagi sampai rumah. Terus udah beberapa hari kemudian dia kan nyatain cinta lagi, tapi akunya nggak mau. Terus tiba-tiba dia kadang suka nyogok uang ke aku gitu kan. Cewek kan nggak munafik ya bang, kalau dikasih duit ya. Iya. Langsung hijau ya. Langsung hijau gitu di luar gaji loh. Tiba-tiba suka nyogok uang setiap harinya, suka beliin ini beliin itu, ngasih pokoknya segala macem lah dikasih sama dia, ya kan. Terus lama-lama juga ya seneng lah, gimana sih perasaan cewek digituin. Terus akhirnya mepet terus. Terus akhirnya jadian dah tuh, selang sekitar 2 bulan kemudian, pas dia udah berusaha keras tuh dari awal ketemu, dari awal aku kerja di luar sampai masuk ke perusahaan dia. Terus akhirnya nggak jadian sih sebenarnya, hubungan kayak tanpa status nggak jelas gitu. Aku juga nggak bilang mau nerima dia gitu kan. Terus hubungan sama dia, terus kayak awalnya sih aku nganggep dia cuman kayak sahabat aja sih, karena kan kita kan aku juga udah punya cowok dan dia juga kayaknya sih udah ada, tapi dia nggak pernah mau ngaku gitu. Terus akhirnya ujung-ujungnya dia tuh pernah ngajak aku ke sebuah hotel gitu pas pulang dari pekerjaan. Pas pulang kerja tuh aku diajak jalan nih sama dia, diajak makan awalnya kan, ke mall, nonton segala macem. Terus tiba-tiba aku diajak ke hotel sama dia. Aku tuh awalnya bingung mau ngapain, kata dia. Awalnya dia nggak jujur sama aku, tujuan dia ke hotel itu mau ngapain, ya kan. Terus kata dia mau ketemu sama temennya, awalnya bilangnya kayak gitu.
terus tiba-tiba kok kayak check in gitu ya kan. Terus kata dia pokoknya anehnya itu dia mau ketemuan temen, katanya ngomongnya di dalam hotel, terus tiba-tiba kayak ngomongnya teman gue ada di dalam kamar, kayak ngejebak gitu bang. Gue dijebak sama dia awalnya sampai masuk ke ruangan ke kamar hotel itu gitu, sampai mau gitu kan emang awalnya kan emang polos banget kan. Dan itu juga aku kan baru usia di bawah 20 tahunan lah ya, baru belum lama lulus sekolah gitu kan. Pacaran juga sama pacarku juga belum lama gitu kan. Terus kayak baru beberapa kali pacaran doang gitu, masih polos, masih kaku banget gitu, dan belum pernah diajak kayak tuh. Sedangkan aku punya cowok belum pernah ngajakin kayak gitu, terus tiba-tiba aku dijebak sama dia ke dalam hotel, diajakin kayak gitu. Terus pas masuk ke dalam hotel itu, aku tanya, kan katanya temennya ada di dalam, terus akhirnya kayak dipaksa masuk, didorong sama dia gitu. Didorong tuh ke kamar hotel gitu kan. Terus aku bilang mana temennya, pas udah masuk ke kamar kan, aku bingung kan, katanya mau ketemuan sama temen di hotel. Aku bilang mana temennya, terus dia kayak ketawa-tawa nggak jelas, kayak apa sih, aku kan takut ya, namanya baru pertama masuk hotel gitu kan, namanya bocah polos, belum pernah diapa-apain, pacaran juga belum pernah diapa-apain, terus diajakin sama orang yang belum lama kenal ya kan, yang baru masukin kerja juga. Itu juga kerja baru sekitaran 2 bulan lah. Terus kata dia, kamu mau gak sama aku, kata dia gitu. Mau apa, aku bilang gitu kan. Nanti aku bayar, kata dia gitu kan. Terus dia kayak ngiming-ngimingin naik jabatan tuh sama aku bilang aku gak mau, aku bilang gitu kan. Aku kan biasanya kerja dari nol, baru naik jabatan. Terus kata dia, udah tenang aja, katanya kalau kamu mau sama aku, mau nurutin kemauan aku, nanti selang berapa minggu atau berapa bulan aku pastiin kamu punya jabatan, katanya, gak jadi bawahan terus, kata dia gitu, gaji kamu juga besar, kata dia gitu kan. Aku bilang gak mau, awalnya gak mau tuh, bener-bener paksa aku di kamar itu. Ya awalnya aku ditarik tuh di tangan aku tuh di kamar kan, terus aku dijorok. Aku bilang aku nggak mau kan, pokoknya muka aku tuh takut, bener-bener takut, gimana sih, takut baru pertama kali sama orang asing digituin ya kan. Terus didorong ke gitu, dijatuhin ya kan, terus baju aku ditarik-tarik gitu sampai hampir mau sobek sih, ditarik-tarik sama dia, parah banget sumpah, bener-bener parah tuh orang. Bener-bener ditarik-tarik baju aku sampai bener-bener kebuka gitu. Terus terus aku nggak mau lah, pokoknya di situ rasanya pengen marah, pengen ngamuk, tapi nggak bakal ada yang nolong lah, namanya di dalam kamar gitu kan ya. Terus udahlah, rasanya udah udah nangis lah pokoknya, udah ya namanya kaget baru pertama digituin ya kan. Dia juga maksa banget ngajakinnya, terus akhirnya tuh baju, terus dia juga pas itu langsung buka baju diri dia sendiri tuh, cepet banget ya kan. Dilus-lus lah aku itu di situ kan. Terus kayak dipeluk, ditenangin, katanya udah pokoknya tenang aja sama aku, nggak bakal aku bikin hamil, kata dia gitu kan. Kata dia. Terus aku bilang aku nggak mau, aku bilang aku masih ngeberontak terus tuh sama dia. Apaan sih, aku nggak mau, aku bilang gitu kan. Aku nggak mau, aku takut, aku bilang gitu kan. Sedangkan di situ aku masih ya kan, belum pernah ngelakuin kayak gitu. Terus kata dia, nggak apa-apa, katanya, tenang, nanti pelan-pelan kok mainnya, kata dia gitu. Iya, pelan-pelan mainnya, nggak kasar, kata dia gitu kan. Ya pokoknya gimana.
Ya pokoknya wow banget deh itu pertama ini, pokoknya di situ perasaannya campur aduk banget, kesel gitu, tau gak sih, kesel banget antara pengen marah, pengen udah nangis, udah jijik lah gitu, pokoknya apaan kayak ih jijik banget gitu, siapa sih lu nyentuh gue gitu. Sampai sampai kebuka kayak gitu, terus akhirnya dipeluk, dielus-elus sama dia, dia tenangin gitu kan. Awalnya kan dia cuman buka baju doang kan, terus akhirnya dia ke bawah. Nggak tahu ya, punya dia tuh gede banget. Aku kaget, shock gitu, ya Allah. Bener tuh gede banget, wow banget dia. Udah kayak bule, punyanya emang posisi badannya dia kan gede, tinggi, ya pas lah. Sama itunya dia gede banget, aku udah ngebayangin ya Allah itu. Udah gimana gitu rasanya, belum dimasukin aja sama dia tuh udah jijik banget, udah ketakutan banget, itu gede banget kayak gitu kan. Terus Gue jadi antara kocak, antara kasihan ya, antara gimana ya. Oke, lanjut. iya, ya dia tuh gede banget. Terus awalnya tuh aku awalnya itu belum tegang aja tuh udah gede banget, aku ngeliat posisinya jijik gitu kan. Takut gitu, apalagi pas udah tegang tuh tambah besar banget, sumpah. Parah banget gitu. Oke. Terus habis itu aku disuruh megang punya dia tuh, gemeteran lah tuh tangan pertama kalinya, ya Allah, dalam hati. Mimpi apa aku semalam, aku dijebak di sini gitu kan, mau teriak mau kabur, kuncinya juga sama dia, nggak tahu diumpetin di mana, aku udah cari-cari di kamar itu nggak ada ya kan. Aduh ya Allah. Gemeteran tuh tangan tuh, benar-benar gemeteran tuh suruh pegang punya dia kan. Terus tadi aku kenapa kok panas dingin tangannya ya kan, aku bilang aku aja pacaran tuh sama pacar aku tuh belum pernah yang namanya kepikiran untuk gitu kan, karena aku kan emang bocah polos baru lulus ya kan. Terus pacaran juga sama cowok aku juga itu cowok yang pertama ya kan. Paling pacaran biasanya mah cuman pegangan tangannya, hal wajar lah, hal biasa gitu kan, maksudnya belum sampai ke dalam-dalam, belum pernah buka-buka sampai ke dalam-dalam banget gitu. Terus tiba-tiba kok lu tiba-tiba dadakan gue baru kena lu langsung kayak gitu, sedangkan kita nggak ada hubungan gitu. Pokoknya parah lah pokoknya itu saat itu. Terus suruh ngelus-ngelus punya dia tuh awalnya sampai dia tegang. Terus tiba-tiba dipaksa suruh diajak ketemuan sama dia gitu kan. Pokoknya dipaksa banget dah sama dia ya kan, yang awalnya tadinya nggak suka jadi gimana ya, kayak terpaksa gitu perasaannya gitu kan. Terus Naik juga akhirnya hidupnya ya. oh ya gimana sih, antara merinding ya kan, antara ya dielus-elus digoda gitu ya, gimana sih kalau cewek kayak kerang. Kayak kerang gitu, sumpah ya kan. Awalnya kan aku bilang aduh aku gak mau ya kan, jadi kayak muna ke diri sendiri. Gak tahan godaan dia pinter banget dah pokoknya, pinter banget ngerayunya, pinter banget main. Pinter banget dah dia pokoknya maininnya ya kan. Terus pemanasan dulu tuh awalnya tuh sama dia ya kan. Habis pemanasan baru tuh pas dia pas dia baru mau masuk aja, pas awal kepalanya aja tuh aku udah teriak sekencang-kencangnya. Gak tahu tuh tetangga sebelah yang di hotel denger apa enggak. Itu teriak sekencang-kencangnya, sakit banget sumpah. Udah teriak sambil kayak ngeplay apa sih, kayak refleks sendiri, kayak
tiba-tiba nangis keluarin air mata kayak kayak ditusuk. Kayak ditusuk pakai jarum kayak orang mau suntik bener. Ya disuntik beneran tuh, beneran sakit banget sumpah. Aku bilang baru ujung kepalanya aja lu nyentuh gue udah kayak gini gitu. Greget gitu, aduh sakit. Aku bilang udah kata dia. Ih apaan sih, orang aku baru nyentuh ujungnya doang, ini juga baru kepala juga belum masuk semua, baru kulit doang kali, kata dia gitu. Kocak banget pokoknya. Tapi baru kulit doang nyentuh, kata dia gitu. Sakit apaan sih, katanya. Tahan kata dia. Tahan kata dia. Ya gimana tahan, lu mah enak nyodok, gue yang sakit. Terus saya dia ditenangin, dilus-lus lagi kan sama dia kan. Udah sabar katanya gitu kan. Udah sakit kok kata dia gitu kan. Terus pelan-pelan lah dia sedikit demi sedikit kan. Yang namanya orang baru pertama dijebolin ya kan, nah pasti keluar darah. Ya darah tuh banyak dah tuh, keluarlah darah tuh. Terus akhirnya udah gitu spray hotelnya warnanya putih ya kan, udah gitu banyak banget kayak orang lain. Jadi kayak aduh, pas ini sempat aku mikir, aduh ntar ini udahannya gimana ya, malu sama petugas hotelnya ya kan, spraynya banyak. Bingung ya kan ya. Namanya baru pecah perawan pertama kali sama dia. Terus akhirnya nyobalah tuh main, jebolin pertama tuh 1 ronde sama dia. Terus abis itu pas selesai habis main, kita sama dia tuh pas selesai main tuh habis. Terus habis itu selesainya kayak dia ketagihan, kayak kepengen lagi, tapi akunya udah jijik, udah ogah, udah sakit. Udah gak bisa nahan gitu. Aku bilang nggak mau katanya. Dia udah ngajakin lagi gitu keduanya ya kan. Aku bilang udah enggak, udah terlalu sakit tuh, aku bilang gitu kan. Namanya baru pertama, udah gitu pecah perawan kan keluar darah, aku bilang gitu. Malu, aku bilang tak kalau darah tambah banyak 1 spray gimana. Terus akhirnya ya udahlah, kita pulang lah tuh dari hotel. Terus besokannya kerja lagi tuh normal, kerja kembali normal ya kan. Terus kadang di tempat kerja juga dia kadang suka ngebanding-bandingin sama karyawan lain gitu. Kayak misalnya aku salah kerjaan ya kan sama atasan aku, terus tiba-tiba kadang dia suka belain gitu. Terus sesuai sama janjinya yang kemarin pas pulang dari hotel juga aku tuh dikasih uang sama dia bang. Sesuai perjanjian dia, katanya kalau kamu mau sama aku nanti pulangnya aku kasih uang ya kan. Kebetulan pas banget aku waktu itu lagi BU banget ya kan. Pas banget BU, terus dipaksa masuk ke dalam hotel itu juga, ke kamar. Pulangnya dikasih sekitar 5 juta bang sama dia. Gede ya. Bener. Sedangkan aku kerja di dia cuman gaji sekitaran 4 ya kan, lebih gede dia ngasih. Ya karena udah mau aku udah nurutin kemauan dia tuh kemarin ya kan, udah nurutin kemauan dia, apa yang dia mau. Pulang dikasih uang, terus besokannya kerja juga kadang suka dikasih bonus, gaji bonus gitu, nggak tahu itu bonus apa. Dia bilang nggak tahu, katanya itu dari kerjaan, padahal kayaknya uang pribadi dia yang selalu ngasih ke aku gitu kan. Terus aku tanya temanku, kamu dapat bonus nggak? Enggak, aku nggak dapat bonus, padahal kita satu tim gitu. Suka aneh gitu, apalagi kayak masalah gajian nih bang, kadang suka ngebedain ya kan.
misalnya dia kan HRD kan, dia kan kerangkap semuanya tuh sampai gaji-gaji dia ngurus tuh ya kan. Terus akhirnya pas gajian juga kan, biasanya kan gajian kan tanggal 28 akhir bulan. Terus tiba-tiba kata orang kantor pending katanya gajiannya, karena nge-up semuanya dulu, laporannya belum lengkap. Terus nggak tahu kenapa pas tanggal 28 itu kan emang udah dibilangin kan sebelumnya kan sama orang atasan gitu kan di grup WA, grup kantor ya kan. Terus tiba-tiba pas aku gaji duluan nih, aku tahu-tahu tiba-tiba aku keluar duluan gajinya, bingung gitu pas tanggal 29-nya. Terus tanya temanku, kamu udah gajian belum katanya. Terus tanyalah semuanya rata, aku tanya satu-satu sampai atasan aku kan, waktu itu kan aku SPG, di atas aku tuh masih ada supervisor kan ya kan. Aku tanya SPV aku, sedangkan SPV aku aja tuh belum gajian, tiba-tiba aku dikeluarin gajian duluan sama dia, sedangkan di kantor itu udah ada info gitu kalau bulan ini gajinya dipending dulu, gajinya awal bulan. Terus tiba-tiba aku udah nerima gaji gitu, bingung gitu. Terus aku nanya lah sama yang si HRD itu, kok aku udah keluar duluan gajinya ya? Iyalah, aku keluarin dulu, aku utamain kamu dulu. Lah, aneh dong, masa dia ngutamain aku dulu, sedangkan satu kantor itu belum ada yang gajian ya kan. Terus akhirnya kata dia nggak tau lah pokoknya gimana caranya dia bisa ngeluarin gaji aku dulu, pilih kasih lah aku bilang. Terus aku cerita sama temanku kalau aku ini udah gajian ya kan. maaf Kenyang. lepas maaf kelepas Kenyang. Ya, udah minum dulu aja, nggak apa-apa. Oke, ya. Lanjut lagi. kebablasan. Iya. Oh ya, gaji ya. Terus nanyalah sama teman-teman kantor, kenapa sih gaji aku kok gaji aku udah turun duluan loh. Terus teman-teman kantor aku awalnya nggak ada yang percaya tuh. Aku tunjukin lah tuh buktinya. Lah kok bisa. Terus akhirnya mereka bilang tuh ke atasan ya kan, ke atasan supervisor, ke HRD juga. Dibilangnya apa, katanya lu mah pilih kasih, masa dia duluan yang gajian, kata dia gitu, sedangkan kami semua tuh belum ada yang gajian loh di sini, kata dia gitu kan. Sampai aku tuh dimusuhin sama teman kantor, lu semuanya satu kantor aku dimusuhin bang. Parah banget lah pokoknya dia. Terus aku bilang sama dia ya kan, jangan suka ngebedain ya kan. Jadinya kan aku yang gak enak sama semua orang kan, semua teman-teman kantor itu. Terus tadi nggak apa-apa katanya, nanti juga mereka gajian juga kok katanya, cuman beda berapa hari ya kan, namanya gitu kan nggak enak ya kan, jadi belang gitu kan, dipandang sebelah mata sama teman-teman ya kan. Kata dia mentang-mentang lu deket sama HRD lu katanya, jadi lu disayang katanya gitu. Pokoknya pada iri banget deh tuh satu kantor itu. Apalagi pas berapa minggu kemudian nih, sesuai sama janji dia tuh, katanya aku dinaikin jabatan jadi SPV. Ternyata bener, aku dinaikin sama dia. Terus aku bilang gini, serius gue dinaikin jabatan? Pas dia manggil aku ke ruangan ya kan, katanya kamu mulai hari ini jadi SPV ya, tadi gitu. Kok bisa, aku bilang gitu kan. Ya aku kan sesuai janji kamu yang kemarin, kata dia gitu kan. Kamu kan udah nurutin semua permintaan aku, kata dia gitu. Ya udahlah, mau jawab apa lagi juga, kalau ngelawan juga dia kan yang punya perusahaan, aku mah tinggal ngikutin dia aja ya kan. Terus akhirnya udahlah aku jadi SPV tuh.
Terus tiap hari masih sama, diantar jemput sama dia, berangkat dijemput, pulang diantar lagi ya kan, sampai seterusnya ya kan. Terus pernah tuh kejadian juga tuh sama dia manggil ke ruangan lagi nih beberapa hari kemudian, manggil aku ke ruangan. Aku pikir ngomongin soal kerjaan, kan aku kan udah naik jabatan ya. Aku pikir aku dimarahin atau apa, atau kesalahan apa, atau emang aku ditugasin suruh ngapain gitu kan. Ya kan, masuklah ke ruangan dia. Ternyata dia lagi ini kayak kucing birahi. Ngajakin kayak gitu di ruangan kantornya, kan gila. Akhirnya aku diajakin ke sudut ruangan kayak gudang kantor gitu, katanya ayo ikut, kata dia gitu. Ih, mau kemana? Aku bilang ya udah sini, katanya ikut, katanya. Aku kira mau ngasih tugas tuh dari ruangan dia keluar ruangan yang belakang tuh. Aku bilang ayo ikut, katanya. Emang di jam kerja, parahnya tuh di jam, pas banget jam kerja. Terus dia kayak ngajakin kayak gitu di ruangan gudang. Aku bilang yang bener aja, kan ada CCTV. Aku bilang nggak ada, di sini aman kok. Dibawa ke gudang tuh aku tuh siang-siang di jam kerja ya kan. Alasan dia ke orang-orang, dia mau ada meeting gitu kan. Kalau nyariin nanti kita ada meeting ya, alasan dia ke karyawan lain, bilang kalau aku SPV sama HRD mau ada meeting katanya gitu kan. Terus pas aku diajakin ke gudang, awalnya nggak ada yang tahu tuh satupun, karena kan ruangan biasa sama ruangan gudang tuh kan, gudang kan di belakang gedung itu kan ya, cukup nggak ada yang tahu lah, jarang ada yang ke gudang juga lah ya, kalau nggak penting-penting banget. Diajakin main lagi di situ di gudang. Iya, terus aku bilang ngapain sih kesini, aku bilang kan dimasukin ke gudang sih, disangka aku mah, pikiran aku mah disuruh nyari barang kali ya, nyari barang, nyetok barang atau apalah ya. Nggak taunya sama dia dikepojokin sama dia. Terus dia narik baju aku lagi. Aku bilang ih ngapain, aku bilang mau ngapain di sini, nih kan jam kerja, ntar kalau ada yang nyariin gimana. Tenang, kata dia, aku udah bilang kok sama yang lainnya, katanya gitu. Bilang apa? Bilang kalau kita mau meeting, kata dia gitu kan. Udah lu tenang aja, katanya. Ih mau ngapain lagi, kan gue udah nurutin kemauan lu kemarin, aku bilang pas di hotel. Ih namanya orang pengen, kata dia gitu. Ya nggak bisa gitu lah, masa iya, gila kali lu ya ngelakuin kayak gini di gudang kantor, kayak nggak ada ruangan, kayak nggak ada hotel lagi, aku bilang gitu kan. Jangan di sinilah, ya namanya orang kepengen banget, katanya gitu kan. Lagi ibarat katanya. Di ruangan kantor itu tuh aku ditarik lagi bajunya ya kan. Terus diajakin kayak gitu, aku bilang ih nggak mau, aku bilang gitu kan, sakit, aku bilang gitu kan. Ya itulah, diituin lagi sama dia. Iya, melakukan iya betul, melakukan hal itu di kantor gitu kan. Ya kan, posisi juga mainnya berdiri. Oh berdiri. Ya kan, karena kan ya namanya di gudang ya kan, barang semua ya kan. Dikepojokin, diajakin mainnya berdiri, dipojokin ke tembok. Ngelakuinnya ya itu berdiri, udah kayak kucing. Udah kayak kucing lagi iya, habis kan gudang kan kotor bang. Mau kemana, ke lantai juga, lantainya juga kotor ya kan, namanya gudang jarang dimasukin orang, orang ke gudang juga banyak kebutuhan, mau ngambil barang doang, nggak ada lain-lain ya kan. Kalau nggak ada kepentingan ngapain sih ke gudang ya kan. Ya udah tuh mainnya berdiri dah tuh. Di jam kerja lo, gila. Terus ya gitu ya, namanya baru
Yang kemarin kan belum 100% ini banget kan, masuk banget kan. Ya akhirnya dia penasaran nih. Yang kedua nih masuk ke gudang, nyoba lagi dia tuh. Nyoba sampai bener-bener masuk semua punya dia tuh. Waduh, pokoknya rasanya lemes. Lemes banget, sumpah sakit banget pokoknya. Udah tuh akhirnya kita main di gudang tuh sampai beberapa menit sih, nggak sampai 1 jam, pokoknya kurang dari 1 jam lah kita main di gudang itu. Karena kan kita kan juga takut dicariin temen-temen, dicariin semuanya ya kan, takut dicurigain juga ya. Terus akhirnya selesai main, ya udah kita kembali ke kerjaan lagi. Terus selang beberapa minggu kemudian ternyata entah kenapa kan, emang kan kata dia kan di gudang kan CCTV-nya nggak ada, CCTV-nya mati. Terus tiba-tiba ada yang nyebar video gitu dari salah satu karyawan di situ. Ternyata video kita lagi begituan disebar di grup kantor. Iya, kaget banget dong kita kan. Loh kok bisa, sedangkan kemarin kan sebelum main kan dia juga ngecek CCTV, dia bilang CCTV gudang ini katanya mati, katanya emang dia udah sengaja matiin, kata dia gitu. Kok tiba-tiba hidup. Terus ternyata ada yang nyebar video kita di satu grup kantor. Viral dong, rame dong, heboh dong, tapi mukanya itu gak ketahuan, tapi orang-orang nuduhnya kita itu karena postur tubuh, mukanya kayak ngeblur gitu bang. Terus temanku sempat nanya, ini lu bukan, katanya gitu kan. Terus aku bilang, aku sempat ngelak sama semua orang bang, dia juga sama, sempat ngelak. Kita nggak pernah ngaku gitu kan, ditanya-tanya semuanya. Ini video lu bukan, katanya gitu kan, kata temenku. Aku bilang enggak, bukan, aku bilang. Terus kata temanku, kok mirip elu sih bodinya, katanya. Terus yang cowoknya juga sama, ini bodinya juga sama, yang cowoknya mirip elu juga, mirip si itu, katanya, inisial lah A pokoknya. Iya, aku bilang bukan lah, aku bilang enggak bukan, aku bilang. Kita dipanggil nih, kita ngumpul semua nih, briefing satu kantor. Kita dipanggil sama manajer nih, ceritanya kita diinterogasi, bener-bener diinterogasi, kita ditanya-tanya gitu kan. Ini video kalian kan berdua, kata dia gitu kan. Terus kami bilang bukan. Awalnya kita ngelak, selalu gak mau ngaku lah, pokoknya malu lah kalau ngaku juga ya. Kita ngelak, enggak bukan, katanya, bukan kita kok, aku bilang gitu kan. Terus siapa lagi, katanya. Sedangkan mereka tuh inget-inget pas kejadian itu di CCTV kan nggak bisa bohong ya, di situ ada jam, ada tanggal ya kan. Mereka tuh semua inget-inget kita tuh pas di jam yang sama, tanggal yang sama. Kita tuh alasannya pergi berdua buat meeting ya kan. Terus akhirnya diinterogasi lagi sama manajer ya kan, kemarin kamu berdua pergi kan, katanya gitu kan. Kalian ngomongnya mau meeting tapi ternyata kalian di sini, di ruangan ini, di gudang, katanya. Terus ya udahlah, akhirnya kayak ketekan gitu, kayak bener-bener dipaksa harus ngaku, ditekan semua karyawan gitu kan. Kita ngaku lah kalau kita ngakuin itu ya kan. Ya udahlah, akhirnya kan tahu sendirilah namanya perusahaan, ya pasti akan di-cut lah ya kan. Di-cut salah satunya di antara kita atau dua-duanya ya kan, keputusan manajernya itu. Akhirnya awalnya kan emang dua-duanya mau awalnya kan cuman ya kan, karena kan yang maksa kan si cowoknya ini kan, laki-lakinya ini. Tadinya HRD-nya itu yang awalnya mau di-cut ya kan.
Terus aku bilang ya udahlah aku aja, karena aku emang udah gak nyaman kerja di situ, suasananya udah gak enak, kayak udah dimusuhin teman-teman, kayak ya karena dia ngebedain kan sama semua karyawan awalnya. Aku bilang ya udahlah aku aja yang mundur, aku bilang gitu. Aku aja yang mundur, aku nggak mau lagi kerja di sini katanya. Terus aku bilang sama manajer aku biar dia aja yang kerja di sini lanjut, aku nggak apa-apa, aku masih masih bisa cari kerja lagi, masih bisa, ya masih muda lah pokoknya, masih banyak peluang di luar sana, aku bilang. Terus akhirnya pas saat itu juga ternyata videonya itu mungkin salah satu teman kantornya dia itu ada yang ngadu ke istrinya dia. Ketahuan lah di situ kalau dia itu udah punya istri. Datanglah istrinya dia ke kantor juga. Dilabrak lah aku di situ. Aku bilang ya kan aku kan nggak tahu, awalnya dia kan ngakunya jomblo sama aku, bukan punya istri. Terus tiba-tiba istrinya marah-marah ngamuk di kantor katanya. Ya pokoknya apa namanya, kayak ngejelekin aku, ngejatuhin aku, udah parah lah pokoknya, sampai mau main tangan juga. Akhirnya kan dibelain sama teman-teman juga kan, pasti sering mau main tangan juga kan. Terus akhirnya ketahuan busuknya tuh si cowok itu kan. Terus akhirnya ya udahlah, dari situ aku milih keluar dari pekerjaan. Terus istrinya juga sering neror aku, sering nelponin, sering pokoknya sering ngechatin gak jelas, sering maki-maki kan. Ya aku kan nggak tahu itu kan kesalahan lakinya, ya kan. Terus habis itu ya udahlah, terus dia juga katanya sih langsung cerai hari itu juga sama istrinya. Karena udah kebongkar aibnya. Iya, udah pas aku udah resign kerja, nyari kerja baru lagi, terus dia kata teman-teman aku hari itu juga dia langsung cerai. Berarti ini Kak Viola korban pertama atau banyak korban lagi? Masih ada korban lagi? Kayaknya sih korban pertama deh, yang dikituin dia. Karena kan selama ini taunya istrinya dia tuh baik-baik aja, orangnya juga baik, kalem ya kan, di mata istrinya nggak macem-macem gitu kan. Ternyata dia busuk di kantor. Ya. Berarti kemungkinan besar nih masih ada korban-korban lain nih Ya selain. mungkin setelah saya resign saya kan nggak tahu kelanjutan mereka tuh gimana. Saya juga nggak nanya-nanya kabar lagi. Saya udah bodo amat lah. Oh, tapi nggak, setelah Kak Viola ini resign, itu nggak, hubungan nggak lanjut, udah putus sampai situ aja? Udah putus sampai situ aja, udah aku blok. Tapi sih dia selalu neror aku pakai nomor-nomor baru. Terus kan dia juga tahu kan rumahku di mana kan, soalnya sering ngantar jemput aku juga, sering nyamperin ke rumah, tapi akunya untungnya jarang di rumah, akunya nggak mau ketemu dia. Seandainya ada di rumah juga akunya nggak mau keluar, ya kan. Aku tutup aja pintunya, nggak mau nemuin dia. Keluarga aku juga udah aku ngomong, maksudnya jangan, aku nggak ngomong sih tentang video itu ke keluarga kan, malu lah ya. Aku bilangnya aku udah nggak mau kerja lagi kan. Keluarga sempet nanya juga, kok nggak lanjut kerja lagi sih kamu, kata dia gitu kan, kata keluarga. Terus aku bilang nggak, capek kerjanya, nggak enak, alasan aja kayak gitu. Tapi videonya ada? Videonya ada di HP grup gitu. Oh, tapi Kak Viola nggak pegang? Videonya enggak. Enggak. Iya, maksudnya kalau ada mungkin bisa kita tayangkan ya. Gak ada lah. Jangan lah. Iya, biar ada dokumentasi gitu, bukti dokumentasi. Jangan lah. Gitu. Tapi nanti kita blur. Enggak lah, jangan. Enggak lah. Ya seandainya ada juga saya nggak bakal save. Oh, gitu. Jijik banget liat itu. Ngerakuin aja udah jijik, apalagi ngeliat tayangan ulang. Iya, tapi kan pertama Kak Viola kan ini kayak malu-malu ya. Iya, sama awalnya nggak di mau. hotel, awalnya nggak Iya. mau. Habis itu mungkin karena melihat Cowoknya cakep. ya sesuatu yang besar, itu jadi
Memang di awalnya nggak ada perlawanan Kak Viola. Ada perlawanan, aku nggak mau ya kan narik aku apaan sih sampai akhir aku tuh didorong ke ranjang itu kan. Aku nolak dia ya kan, aku coba cari kunci kemana-mana nih di ruangan itu nggak ada, nggak tahu diumpetin sama dia mau gimana. Mungkin ini penolakannya kurang keras kali ya. Jadi mungkin kalau kita bayangin ya, kalau wanita itu kan ya makhluk yang lemah gitu ya. Mungkin Kak Viola teriaknya jangan itu kali ya. Enggak juga, enggak mau. Enggak mau. Iya, maksud. Iya. Dorong. Iya enggak mau, pokoknya dia megang tangan pokoknya gregetan tangan, rasa pengen jokin dia kalau nggak ada hukum karma. Gregetannya gimana tuh? Iya, kayak pengen nyelakain dia aja tadinya, tapi aku mikir hukum, pengen jokin dia, pengen apa kayak barang aku pengen lemparin ke muka dia, kayak gelas ke apa kayak segala macem. Tapi kan itu dia udah melanggar hukum juga, artinya dia sudah melakukan pelecehan kan? Iya, udah melakukan pelecehan. Tapi pelecehan yang enak, yang gitu. Secara halus, yang secara kayak aku dihipnotis mau aja gitu. Bukan dihipnotis sih itu ya, karena udah sama-sama biru. Nggak tahu pakai jurus apa lagi tuh. Jangan lepaskan. Jangan. Sorry bercanda ya Kak. Iya, gak apa-apa. Iya, biar seger nih ya, obrolannya. Iya. Gitu. Oke, jadi ya oke lah, setelah itu udah clear lah semuanya ya. Iya, endingnya udah selesai ya, walaupun dengan didatangin istri yang mendatangi Kak Viola, bahkan mungkin hampir dijambak lah segala macam ya. Iyalah, kalau di video-video yang viral itu kan betul. Biasanya ya istri sahnya ya bisa emosi banget, udah pasti tuh gitu. Iya. Ya lumayan lah Kak Viola ya, maksudnya lumayan udah mencicipi. Oke, Kak Viola. Dari sini Kak Viola ada yang mau ditambahin lagi nggak nih kira-kira? Atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke penonton di rumah? Silahkan kalau ada. Ya, pesan-pesannya buat ya kayak karyawan kayak gitu, ya hati-hatilah sama omongan laki-laki, apalagi janji-janji kayak gitu ya kan. Pasti di setiap janji laki-laki kayak gitu pasti ada maunya lah, nggak mungkin dia nggak ada maunya ya kan. Janji-janji manisnya dia nawarin kerja segala macam, ujung-ujungnya modus. Jangan tertipu lah. Oke, kalau gitu Kak Viola terima kasih buat waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Viola dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Viola terima kasih ya. Sama-sama. Tapi di kerjaan sekarang aman? Alhamdulillah aman. Aman ya, iya. HRD-nya nggak macam-macam ya. Iya, untungnya. Gue sebagai HRD di kantor agak ngerasa gimana gitu ya. Ngebully. Oke, sampai jumpa.